Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Profesor Dr. Kiai Haji Tolhatul Khair MA. Yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Para santri Mahatafidz Al-Quran Imam Basnas Jawa Tengah yang berbahagia. Dan yang saya hormati pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dipertemukan kembali di kajian malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian Kitab Al-Qur'an Tafsir Al-Munir. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Tolhatul Khair. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umur kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu dan sepenuhnya kami silakan kepada Bapak Kiai Haji Tolhatul Khair MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa li niyatil qabul wa husuli tamami kulli sur wa ma'mul wa sulahi sya'nil zahiran wa batinan wal istijabati du'aina wa li qada'i hajatina wa ila hadratil nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin salihah bihaqqi wa sirri wa nuril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita kekuatan memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuk lan ngukumi sapa rabbuka pangeranmu sira Muhammad alla ta'budu yen toh ora padha nyembah sira kabeh illa iyyahu kejaba namung ing pangeranmu wa bil walidaini ihsana lan kelawan wong tuwa loro ihsana supaya sira do agawe becik imma yablughanna indakal kibar arikala lamun toh tumengko temenan indaka ning ngarsa sira Muhammad al-kibara ing usia sepuh sapa ahaduma salah suwijine walidain au kilahuma utawa karo-karone walidain fala taqul lahuma monggo becik aja kandha sira lahuma maring walidain uffin ing mangke pembicaranya nanti panjang ya wala tanharuhuma lan aja nyentak sira huma ing walidain wa qul lahuma qaulan karima wa kullan matura sira lahuma maring alwalidain qaulan ing matur kariman kang mulya wakhfid lan nyendekno ngrendahno sira lahuma maring walidain janahadzulli ing suwiwine kainan. Nah, maksudipun niku mangke ken tawaduk sak tawaduke minar rahmati sanging welas asih wa qurrabbi wa kullan matura tawi ndonga sira Muhammad Rabbi duh pangeran kawula irham mugi panjenengan paring rahmat kawelasan huma maring walidain kama rabbayani shaghira kaya dene oleh ngasuh kaya dene oleh memelihara kaya dene oleh momong sapa walidaini ing ingsun saghiran ing dalam wektu cilik rabbukum dai pangeran sira iku alamu langkung ngertos moho mengetahui bima kelawan apa-apa fi nufusikum kang ana ing dalam jero ati sira kabeh intakunu sholihin lamun ana sira iku sholihin wong kang padha saleh ora duwe maksud sing piye-piye ka fa innahu monggo stune pangeran sira fa innahu monggo stuhune rabbukum iku kana ana sapa rabbukum iku lil awwabina iku kana ana sapa rabbukum lil awwabina maring wong-wong kang padha terus menerus bali atau wong kang ora lebar-lebar anggene taubat iku ghafuron dat kang maha welas iku ghafuran dat kang maha paring ampunan pangapunten. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendengar dimanapun Anda berada, niki ayat tepatnya adalah surah Al-Isra ayat 23 sampai 25. Ayat ini memerintahkan kepada kita patuh kepada kedua orang tua kita. Ayat ini diawali dengan wa qadha rabbuka. Ya, jadi sebelumnya juga ayat ini menerangkan tentang kita ini harus beriman, percaya, menanamkan akidah yang berupa apa? Berupa tauhid, mengesahkan Allah. Firman Allah di ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sampai kalian menjadikan bersama Allah itu ilahan akhar, Tuhan yang lain. Ini adalah pokok ujung pangkalnya akidah, itu adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan satu-satunya. Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah yang memberi kita hidup. Allah yang memberi kita rizki. Allah yang menjawab doa-doa kita.
Allah yang menciptakan masa depan kita, jiwa kita, nafas kita, semua kehendak atau keinginan-keinginan kita semua ada dalam genggaman Allah. Allah tidak bisa diserupakan dengan segala sesuatu. Allah tidak bisa dilogikakan oleh logika kita yang singkat, yang pendek. Allah itu seperti apa? Itu pertanyaan yang salah. Kalau ada orang bilang Allah itu seperti apa, karena kita tidak boleh mensepertikan Allah dengan yang lain. Itulah kata Allah, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Karena ada orang yang bilang Allah punya anak. Allah mengambil anak angkat para malaikat. Ya, Allah apalagi anaknya ada yang sana, ada yang sini, begitu. Bahkan juga walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Kalau Allah dilahirkan berarti Allah ada ujung pangkalnya. Allah tidak ada ujung pangkalnya. La nihayata wala bidayata. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah tidak tercipta, Allah tidak dibuat dari sesuatu yang tidak ada. Sebaliknya Allah menciptakan segala sesuatu ini dari yang tidak ada. Kalau manusia menciptakan apa-apa itu dari yang ada. Menciptakan ponsel dari bahan material alam. Menciptakan obat dari bahan material nabati dan hewani. Nah, semuanya yang diciptakan manusia itu dari yang ada. Tapi Allah menciptakan semuanya yang ada di bumi ini dari tidak ada menjadi ada. Nah, itulah pangkal tauhid, satu-satunya zat, dan kita tidak boleh walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara. Maka kalau waktu itu orang Arab bilang, wahai Muhammad, Tuhanmu hanya satu, masa bisa? Tuhan kami itu jumlahnya 360. Jadi berhala-berhala yang dipasang di sekeliling Ka'bah itu jumlahnya 360. Masa Tuhanmu satu bisa? Maka dijawab walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah segala hal bisa. Bahkan tidak perlu proses, bisa juga. Kata Allah kun fayakunu, ya. Jadilah, maka menjadi ada. Itulah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Kemudian di sini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ai amarallahu ta'ala, perintah sapa Allah ta'ala, alla ta'budu, yen ora nyembah sira kabeh ghairahu ing saliyane Allah. Wa hadza yatadhammanu amrayn, iki ngono mengkurang perkara al istighala. Yang pertama nggih menika sibuk bi ibadatillah, kelawan ngibadah maring Gusti Allah taala, hale maha luhur sapa Allah, wa taharruza, lan ngrekso awaan ibadati ghairillahi taala, saking ibadah utawi ngumawula maring saliyane Allah taala. Li annal ibadata nihayatut ta'zim, krana stune ibadah iku pok-poking gedhekake utawi memuliakan. Wala yastahiqu, lan ora berhak, dzalika ing nihayatut ta'zim, dzalika ing ibadah, dzalika ing al-istighol bil ibadah, sapa ghairullahi saliyane Gusti Allah azza wa jalla. Li annahu krana stune Gusti Allah iku masdarun ni'ami, nggih menika dados sumbere pira-pira nikmat, wal in'ami, lan sumbere paring nikmat, min i'ta'il wujudi, saking rupa aweh ngawontenake, jadi tidak ada menjadi ada, itu merupakan nikmat. Kita dulu tidak ada menjadi ada. Wal hayatilan hidup, wal kudratilan kuwasa, wal aklilan akal. Jadi banyak dari kita itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa. Ini perintah yang kedua, illa iya. Perintah yang kedua, tsaniyan al-ihsanu ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan kata Allah, wabil walidaini ihsana. Korona
nyandingake utawa imbarengake sapa Allah fi katsirin ing dalem akeh minal ayati sanging ayat-ayat Al-Qur'an. Nyandingake apa? Nyandingake al-amra nggih menika perintah bi ibadatihi kelawan ngibadah maring Gusti Allah. Nyandingake utawa imbarengake bil amri kelawan perintah bibirril walidaini kelawan agawe becik maring tiyang sepuh kalih wal ihsani lan ugi agawe becik lahuma maring al walidaini ihsanan kelawan agawe becik taman kang sempurna fil muamalati ing dalem perkawis muamalah. Li'annahuma kronostune al walidain ba'dallahi alladzi inggih menika sakwise Gusti Allah alladzi ya Allah huwa kang utai Allah iku as-sababul haqiqi sebab kang hakiki liwujudil insani maring anane menungso kana iku ana sapa walidain iku as-sababal zahiriyah dadi sebab zahir fi wujudil aulad ing dalem anak onone anak-anak wa tarbiyatihim lan oleh didik anak-anak fi jawin makhsunin bil hanani wal lutfi wal atfi wal ithar dalam keadaan penuh kasih sayang, kelembutan, pemberian dan juga prioritas kepada yang lain, ithar. Jadi Gusti Allah niku adalah sebab hakiki. Orang tua kita ini adalah sebab zahiri. Jadi meskipun kita ini lahir dari kedua orang tua kita, ayah kita menikah dengan ibu kita, kemudian beberapa bulan kemudian muncullah atau lahirlah kita, itu sesungguhnya kedua orang tua kita menjadi sebab. Tapi sebab di sini ada dua. Yang pertama yaitu sebab hakiki, yang kedua sebab dohiri. Yang sebab hakiki itu kita sebenarnya sesungguhnya adalah diciptakan oleh Allah. Yang sebab lahiri kita dilahirkan dari ibu kita. Begitu. Maka Allah sering membarengkan atau membersamakan antara perintah ibadah kepada Allah dengan perintah kepada berbakti kepada kedua orang tua. Wal makna utai maknane wa amara bil walidaini ihsana wa amarolan perintah bil walidaini wa amrun lan niki perintah bil walidaini kelawan wong tua loro ihsanan ing agawe becik ai wa antuhsinu ilal walidain lan supaya becik agawe becik sira ilal walidaini maring wong tua loro wa tabarruhuma lan supaya sira kabeh birrul walidain. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra dene oleh ngendikan sapa Allah taala fi ayatin ukhra dalam ayat kang liya anishkurli becik syukur sira li maring ingsun Allah wali walidaika lan maring wong tuwa loro sira ilayyal masir. Ayat surah Luqman nggih, tepatipun surah Luqman itu surah yang ayat nggih, ayat ke-14. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Nah, kenapa begitu? Ya, itu memang disandingkan seperti itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li syafaqatihima 'alal walad. Orang tua itu adalah orang yang paling mengasihi kita. Kita sebagai anaknya. Wa in'amihima 'alaih, dan orang yang paling memberikan nikmat kepada kita. Wa badzala aqsal juhdi fi tarbiyatihi wa saunihi hatta yusbiha rajulan sawiya. Itu seluruh tenaganya, pikiran, bahkan waktu, harta benda, kerahkan semuanya untuk mendidik kita. Ingat waktu kecil ya, orang tua kita itu mau beli sesuatu yang untuk dirinya saja enggak jadi. Karena apa? Karena supaya kita bisa sekolah, membayar SPP, bisa jadi anak yang berguna, kira-kira begitu. Sehingga keinginan-keinginan orang tua kita itu seringkali dikalahkan atau tidak diprioritaskan.
Supaya apa? Supaya kita menjadi seorang yang sempurna dengan didikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna 'indakal kibar ai idza balagha iku nalikane tumeka sapa alwalidani nggih menika wong tuwa loro au ahaduma ta salah sini wong tuwa loro sinnal kibari nggih menika usia dewasa yang sangat sepuh nggih usia tua wasara lan ana sapa walidan indaka ing ngasari sira fi akhiril umur iku ing dalam akhire umur bihalin rupane kaya dene tingkah minad dha'fi wal ajzi lemah. Jadi orang tua itu lemah. Sampean bisa naik ke lantai 2 seperti ini di Masjid Agung lewat tangga. Ya. Tapi kalau sudah tua, rasanya kakinya apa namanya? Linu-linu, apa linu itu bahasa itu orang tua ya. Dari duduk menuju berdiri itu sudah terasa. Kalau masih muda seperti ini, apalagi anak-anak kayak enggak punya capek. Wah, kesana kemari, lari kesana kemari, naik turun. Kalau sudah tua, ya, itu memang sunatullah seperti itu. Maka di masjid-masjid sering ada kursi karena orang-orang tua itu berdiri, duduk, berdiri lagi itu sesungguhnya suatu yang berat tersendiri. Karena itu disediakan kursi-kursi bagi orang-orang tua. Nah, ketika mereka itu sudah lemah, rapuh. Kama kunta indaha fi bad'i hayatik, kaya dene sampean biyen pas awal-awal isih cilik ya, isih cilik kayak ngawiti uripe fa'alaika itba'ul wajibatil khamsatit taliyah, mongko ing atase sira wajib nggih menika mlampahi perkara wajib 5 utawa manut maring hal-hal sing wajib 5 iki. Al-awal yang pertama, fala taqul lahuma uff. Tidak boleh berkata kepada keduanya uffin. Atau apa itu maksudnya uffin? Aila tasma'huma. Maaf, la tusmi'huma aja ngrungokake sira. Gawe wong tuwa loro niku ngrungokke kaulan ing pangendikan toy omongan sayian kang ala fihi adna tabarrumin kang saolone ala hatta walat ta'affufa wa huwa tazajjur wa ta'allum alladhi huwa adna maratibil qaulis say. Jadi yang namanya bagi orang Arab itu adalah sebuah perkataan yang paling ringan dari segala yang berat-berat yang lain, tapi ini perkataan buruk, perkataan tidak baik. Ini ya. Ada yang mengatakan itu saking ringannya seperti kotoran di telinga atau kotoran di kuku, di ujung kuku. Ada yang mengatakan banyak di tafsir yang lain, tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi. Misalnya itu yang namanya itu apa ya? Seperti kalau ada kotoran kemudian kita menyemburnya supaya kotoran yang ringan itu hilang. Ada juga begini, itu adalah ekspresi mimik muka kita ketika kita membaui atau menciumi bau yang tidak sedap. Nah, itu ya bisa dipraktekkan sendiri-sendiri. Jadi tidak hanya bersuara, tapi mimik muka yang berubah ketika kita membaui sesuatu yang tidak sedap. Itu saking betapa lembutnya perkataan yang tidak terkatakan dan itu tidak baik, yang menyinggung orang lain. Wala taqul lahuma uffin. Ya. Kalau di sini apalah, pokoknya mimik muka atau suara atau hembusan nafas yang menunjukkan kita itu tidak suka terhadap hal itu. Itu Begitulah kira-kira tafsir di At-Tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi. Wa dzalika fi ayyi halin. Ini ada dalam segala hal. Wala siyaman halad dha'fi wal kibari wal ajzi anil kasbi.
Apalagi dalam keadaan orang tua kita itu sudah sangat lemah, sudah sangat tua dan tidak bisa berbuat apa-apa. Li'annal hajata ilal ihsani hina idzin asyaddu wa aula wa alzam. Orang yang dalam keadaan seperti itu ya, sudah tua renta, sudah lemah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kira-kira itu justru kebutuhan terhadap ihsan, kebutuhan kepada orang lain berbuat baik terhadapnya itu asyaddu, lebih. Lidha khosso halatal kiber, karena itu ini dikhususkan untuk dalam keadaan masa yang tua. Li'annaha al-halah allati yahtajani fiha ilal birri liddu'fi wal kibari, karena dia adalah suatu keadaan yang sangat membutuhkan kebaikan. Jadi beda Mas ya, beda para jamaah semuanya, bahwa kalau kita masih muda itu seringkali kita tidak membutuhkan siapa-siapa ya, ora apa-apa. Kowe ora teko ning nggonku, aku ya ora apa-apa gitu ya. Aku nak dadi, kowe nak dadi godhong aku mau nyuwek, atau nak dadi air aku mau nyawuk kira-kira. Ora mbok loro ya ora apa-apa. Tapi ini rasanya akan beda ketika kita sudah usia tua. Nah, saat itulah maka kita ini yang masih muda, yang dulu dibesarkan oleh keduanya, kita sangat-sangat ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik. Atsani, ya, ini yang harus kita ikuti rambu-rambu ini. Yang kedua adalah wala tanharhuma, ay wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabihun. Jangan sampai keluar dari kita kepada kedua orang tua itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, bedanya begini, kalau yang ufin itu adalah menunjukkan sikap kita tidak setuju meskipun itu kecil maupun sedikit. Nah, tapi kalau tanhar itu tidak hanya itu, tapi justru lebih izhar lagi, lebih jelas lagi bahwa kita itu berbeda pendapat, bahwa kita itu tidak setuju, dan itu diwujudkan dalam bentuk kata. Gitu ya. Wala taqul lahuma uffin itu tidak harus perkataan, meskipun mimik muka saja, meskipun hanya suara sedikit saja yang tidak berupa satu kata. Tapi kalau wala tanharhuma sudah berupa kata. Kata itu terdiri dari huruf hijaiyah yang ada artinya. Tapi kalau uffin itu bisa tidak ada artinya, ya. Dan bukan berupa kata. Ya, itu bedanya wala tanharhuma sama uffin. Yang ketiga as-salits wa qul lahuma qaulan karima, wa kullan matur sira lahuma maring wong tuwa loro qaulan kelawan matur layinan kang alus thayyiban kang apik hasanan tur apik tur sae makrunan kang den barenging bitau kiri kelawan rasa ngurmati wedi wa ta'dhimi lan ngagungake wal haya ilan isin wal adabil jamilan tata krama kang dhuwur. Terus wa kullahuma qaulan karima. Kalau tadi kita tidak boleh, kalau sekarang ini kita dianjurkan. Tsumma amara bil qaulil hasani wal kalamit thayyib. Nah, maka dalam ayat ini, potongan ayat wa kullahuma qaulan karima, Allah memerintahkan kepada kita yaitu mengucapkan dengan ucapan yang baik, yang bagus. Li'annat takhalliya muqaddamun 'alat tahalli. Jadi yang pertama itu dibersihkan dulu. Yang jelek-jelek dihilangi dulu. Itu maksudnya takhalli muqaddam 'alat tahalli. Setelah kita bersih, tidak ada perkataan buruk dalam diri kita, maka diisi tahalli, dipermanis dengan perkataan yang karima, begitu. Supaya menjadi kesadaran kita bersama. Orang tua itu dari kecil
ya, sudah berkorban untuk diri kita ini hingga kita menjadi seorang yang dewasa yang seperti ini ya, akalnya penuh, bisa berpikir, badannya tidak sakit, berdiri tegak, bisa memegang sesuatu, bisa berbicara, bisa mengambil kesimpulan. Kita ini punya power of speech, yaitu kekuatan berbicara. Hewan tidak punya. Siapa yang membuat kita bisa berbicara? Karena kita semenjak kecil mendengar terus orang tua berbicara. Ya, makanya sampean ini bahasa Indonesia, karena orang tua sampean berbahasa Indonesia. Coba orang tuanya berbahasa Inggris kira-kira, langsung pinter bahasa Inggris, ya, orang usah belajar, kira-kira begitu. Power of speech. Ya, ada lagi power of logic. Kita itu punya kemampuan untuk berpikir. Ini apa maksudnya? Nah, itu punya kemampuan untuk berpikir. Memejamkan mata, 2 tambah 2 bisa, 10 tambah 10 bisa, 25 kali 25 bisa. Nah, dengan pejam mata, itu power of logic. Yang terakhir, kita punya power of inferensi. Kita punya kekuatan untuk menyimpulkan. Oh, ternyata kalau lampu merah itu kok ada orang berhenti, oh kesimpulannya lampu merah itu artinya kita harus berhenti. Kekuatan menyimpulkan, nah, seperti itu. Itu dididik kita oleh kedua orang tua kita, ya, melalui proses yang panjang seperti itu. Sehari kecil sampai kita gede seperti ini. Nah, ketika mereka sudah tua, kita menjadi anak yang sempurna begitu, justru kok malah kita tidak berterima kasih, malah menyakiti hatinya dengan perkataan atau dengan suara begitu. Nah, ini alangkah sangat buruknya kita sebagai makhluk hidup, kira-kira begitu. Karena ini diserupakan bahwa kita ini tidak bisa menyembah Allah dengan semurni-murninya. Menyembah Allah yang murni, kemudian berbakti kepada orang tua, itu hampir satu level. Begitu. Inilah beratnya, pentingnya, urgensinya kita berbakti kepada kedua orang tua. Qala Umar bin Khattab dawuh radhiyallahu an mufassiran al-qaul al-karim, ketika menafsirkan ayat ini, huwa ayyakula lahu ya abatah ya ummah. Jadi orang Arab kalau memanggil kedua orang tuanya, ya abatah, ya ummah, itu panggilan yang sudah sangat sopan. Ya. Tidak panggilan apalagi tanpa memanggil, tanpa julukan. Ya. Kalau orang di sana, di belahan dunia yang sana, bukan dalam tradisi Islam, memanggil orang tuanya pakai nama. Ya. Kita ini memanggil orang tua kita dengan sebutan Pak, Bu, itu kadang masih tidak sopan, ya itu masih tidak sopan. Menurut orang Arab yang paling sopan ya abatah, ya ummah. Jadi abatah sama ummah itu tingkat paling tinggi ketika memanggil ayah dan memanggil ibu begitu. Di sini di Indonesia banyak ya. Ada bapak, ada ayah, ada papa, ada papi, ada abi, macam-macam ya. Biasanya kalau orang kampung napa nyebutnya Ustaz? Pae, ibu mae, biung ya ada ya. Ya, tapi kalau sudah rada-rada kota, wah, malah jadi ayah, bunda, papi, mami. Adalah awake dhewe wong desa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ailayat auhuma bi asma'ihima, ojo sampai sira ngundangu atau manggil ya, manggil maring wong tuwa loro bi asma'ihima kelawan jeneng wong tuwane loro. Wala yarfa'u as-sauta amamahuma, ojo nganti ngunggahake volumene swara amamahuma ing atase ing ngajenge wong tuwa loro. Jangan sampai. Wala yahmaliku binadrihi fihima, jangan sampai memandang langsung antar mata begini, tidak boleh, kata Sayyidina Umar. Wasu'ila Sa'id ibnul Musayyab,
Sa'id Ibnul Musayyib ditanya anil qaulil karim, dari kata wa qul lahuma ufil wa qul lahuma qaulan karima ini, faqala, kemudian Sa'id bin Musayyib menjawab, huwa qaulul abdil mudnibi, ini adalah perkataan seorang hamba yang berdosa, lis sayyidil fadhi, kepada apa? Juragan, kepada sayyid, bendoro, kepada majikan, kepada raja yang besar, yang agung, yang tidak salah. Itu sebagaimana perkataan seorang hamba sahaya yang salah begitu di hadapan raja agung yang benar. Itu seperti itu. Wa qul lahuma qaulan karima. Itu yang ketiga. Yang keempat, waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Ay tawadhu'. Artosé tawadhu sira. Tawadhu niku napa? Tawadhu kira-kira napa? Sopan, yang sangat sopan ya, dipenuhi rasa takut begitu, menyinggung perasaan, andai-andai menyinggung perasaan begitu, menunduk ya, begitu, tidak ingin menyakiti hatinya, tidak ingin menyinggung, itu namanya tawadhu ya, melaksanakan semua perintah, itu namanya tawadhu. Ay tawadhu lahuma bi fi'lik, kelawan perbuatan sira, wa minhu wal maksudu minhu al mubalaghah fit tawadhu wal inah al janib. Yang dimaksud di sini adalah apa? Tingkatan tinggi dari tawadhu. Fa inna khifdzal janah kinayatun an fi'lit tawadhu'i. Sesungguhnya merendahkan sayap. Nah, jadi begini, ya, burung itu kalau sedang merendahkan dirinya, kalau sedang sopan sama induknya, ya, induk ya, atau induk yang sedang ingin melindungi anak-anaknya, itu induk itu merendahkan sayapnya, merendahkan sayapnya. Nah, sayap di sini digabung dengan kata dzul, dzul itu hina. Artinya kalau kita kepada kedua orang tua, kita harus merasa hina dalam seperti hinanya burung yang sedang merendahkan sayapnya. Dan hinanya itu tidak sekedar hina, tapi lebih rendah daripada sekedar hina. Itu namanya janahadzul. Yang itu yang dimaksud itu tadi tawadhu tadi itu. Itu yang keempat. Yang kelima, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ay utlub nupriya sira utawa ndongakno sira lahuma keduwe wong loro tuwa sira ar-rahmata ing kawelasan minallahi sanging Gusti Allah, fi hali kibarihima ing dalem tingkae sepuhe wong tuwa loro, wa inda wafatiha lan ing dalem nalikane wafate wong tuwa loro. Innahu, niki pangendikane Qofal, Imam Qofal rahimahullah taala, innahu lam yuktasor fi ta'limil birri bil walidaini ala ta'limil aqwal. Sesungguhnya ya, ketika berbicara tentang birrul walidain itu sesungguhnya tidak hanya terbatas pada perkataan-perkataan. Tadi kan tidak boleh bilang tidak boleh menghardik, tidak boleh nyentak, kemudian harus berkata-kata baik. Ya, itu tidak terbatas hanya itu juga. Tetapi di dalam potongan ayat ini wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu Allah adzafa ilaihi ta'limal af'al, juga harus ada sikap dan perbuatan yang berupa apa? Wa huwa ayat awwalahuma birrahmah, yaitu mendoakan keduanya dengan doa kasih sayang. Jadi tidak hanya cukup jangan berkata kasar atau berkatalah dengan perkataan yang baik, tidak, tapi harus mendoakan. Walafdur rahmah, kata-kata rahmah menurut orang Arab itu jami'un likullil khairat fid dunya wad dini wad dunya. Segala hal yang baik-baik, baik itu di dunia maupun di akhirat, itu bisa diwakili dengan kata rahmah. Oh, maka rabbirhamhuma.
kama rabbayani shaghira ai ahsin ilaihima kama ahsana ilayya fi tarbiyatihima ilayya. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kedua orang tua kami sebagaimana kedua orang tua kami itu berbuat baik kepada saya ketika saya dididik oleh keduanya. Itu maksudnya kama rabbayani shaghira. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira ada 5 hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, di mana kita kepada orang tua harus mengikuti sikap yang dianjurkan oleh ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang berupa 5 hal tadi. Dalam kesimpulan ya, bisa saya sampaikan kesimpulannya. Oh, ini ada hal yang sering ditanyakan biasanya oleh pendengar dan jamaah. Ustadz, orang tua saya semuanya sudah meninggal. Dulu saya ini anak nakal. Sekarang saya sudah dewasa, sudah menyesal menjadi orang yang baik, kira-kira begitu ya. Saya sudah tobat ya Ustaz. Tapi saya mau meminta maaf kepada kedua orang tua saya, rasanya sudah terlambat. Karena mereka sudah tidak ada lagi. Bagaimana cara saya meminta maaf kepada kedua orang tua yang dulu saya tidak bisa menjadi anak yang baik, malah sering menyakiti, kira-kira begitu ya. Nak nangis bengok-bengok, tanggane sampai krungu kabeh gitu. Nak ono duit turah ning sak jukuk gawe tuku es kira-kira. Dan seterusnya. Nah, jadi ini ada cerita ini ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan dari Malik. Malik bin Rabi'ah As-Sa'id ini berkata, bainama ana jalisun 'inda Rasulillah idz ja'ahu rajulun minan ansor. Suatu saat kami ini duduk bersama Rasulullah, kemudian datang seorang laki-laki dari Ansor. Faqala, ya Rasulullah, hal baqiya 'alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautiha abarruhuma bihi. Apakah ada kesempatan kepada saya di mana saya bisa melakukan itu untuk orang tua saya, di mana orang tua saya sudah meninggal? Wah, qala na'am. Oh iya, kata Rasulullah. Khisalun arba'un, ada 4 hal. As-salatu alaihima. Apa ini as-salatu alaihima? Membacakan salat untuk keduanya. Maksudnya adalah berdoa supaya diberikan kasih sayang untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun untuk keduanya. Wa infadhu ahdihima, dan melaksanakan janji-janjinya. Dulu orang tua itu punya janji apa? Meskipun itu adalah janji orang tua kita, tapi kalau dulu pernah punya janji dan belum sempat dilaksanakan, kita bisa melaksanakan janji-janji itu, dan itu adalah cara birrul walidain. Wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Wa silaturrahmil lati la rahimalaka illa min qibalihima. Jadi silaturahim kepada orang-orang yang sebenarnya kalau kita ini tidak punya ayah, kita itu tidak bisa silaturahim kepadanya tanpa ayah waktu itu. Maka sekarang kita silaturahmi misalnya. Wa huwa alladzi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima. Inilah 4 hal yang kamu bisa lakukan yang termasuk birrul walidain meskipun kedua orang tua kamu itu sudah tidak ada. Itulah jawab Rasulullah SAW. Karena waktu juga yang memisahkan kita, maka kita akhiri, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga menjadi anak yang solih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.